Pikiran kita harus dilatih untuk mencari ketidaknyamanan. Kita harus terbiasa menghadapi tugas-tugas sulit. Kita harus belajar menikmati tantangan dan menemukan cara agar pikiran kita bisa menikmatinya. Bagi sebagian orang, hal itu datang dengan mudah. Bagi yang lain butuh waktu lama. Saya selalu mengatakan, salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan adalah memaksa diri untuk mengikuti jadwal. Tulis saja apa yang harus dilakukan. Misalnya, hari ini saya harus berjalan atau berlari di treadmill selama 1 jam, apapun yang terjadi. Bahkan jika hanya bisa berjalan, tetap jalani 1 jam itu. Setelah itu, buat target kecil berikutnya. Misalnya, jika sebelumnya mampu menempuh jarak tertentu dalam 1 jam, cobalah tambahkan 3 mil di sesi berikutnya. Lakukan hal ini terus-menerus. Buat daftar. Hari ini saya akan melakukan 100 push-up, 100 sit-up, dan 100 chin-up. Lalu paksakan diri untuk mematuhi jadwal itu. Susun jadwal latihan Senin, Rabu, dan Jumat. Beri waktu istirahat juga, misalnya di hari Selasa dan Kamis, supaya tidak terlalu memforsir diri. Tetapi ketika hari latihan tiba, tidak ada kompromi, lakukan sesuai rencana. Banyak orang berolahraga tanpa tujuan. Mereka hanya datang, mungkin lompat tali sebentar, pukul samsak, atau angkat beban sedikit, tetapi tidak terstruktur. Inilah alasan banyak orang menyewa pelatih pribadi untuk diberi arahan. Tapi sebenarnya kita bisa menjadi pelatih untuk diri sendiri. Tidak perlu alat-alat mahal, latihan dengan berat tubuh sendiri seperti push-up, sit-up, dan chin-up pun bisa menjadi latihan yang sangat berat. Banyak video latihan gratis yang bisa diakses di YouTube. Tulis jadwalmu, lalu jalani. Bahkan jika butuh seharian untuk menyelesaikan semua repetisi itu, tidak apa. Lakukan saja 10 kali, istirahat 20 menit, lalu lanjutkan 10 lagi, dan seterusnya. Intinya selesaikan target yang telah ditetapkan. Saya tidak percaya dengan usaha setengah hati. Hidup ini singkat. Kalau ingin melakukan sesuatu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, ya jangan. Menurut saya, kegilaan dan kehebatan itu seperti tetangga. Mereka sering saling meminjam gula. Untuk mencapai tingkat keahlian sejati, seringkali kita harus menyingkirkan banyak aspek lain dalam hidup. Banyak orang takut menghadapi kemampuan diri sendiri untuk disiplin. Mereka ragu, apakah saya bisa memaksa diri untuk disiplin? Tapi begitu kita melakukannya, keraguan itu pun hilang. Kalau hari ini bisa dilakukan, kenapa besok tidak? Perjuangan yang kita pilih sendiri lebih bermakna dibandingkan kesulitan yang dipaksakan oleh keadaan. Ketika kamu memilih untuk berjuang di tengah prosesnya, lama-lama akan terasa lebih mudah. Bahkan jika tetap sulit, setidaknya lebih baik daripada tidak melakukannya dan kemudian menyesal. Banyak orang salah kaprah antara disiplin dan fokus. Seseorang yang tidak bisa disiplin dalam satu hal, bisa sangat tekun dalam hal lain yang ia cintai. Misalnya, seseorang bisa gagal total di bidang teknik, tapi sangat tekun dan sukses sebagai atlet golf karena ia menyukai itu. Saya pribadi tidak pernah merasa sebagai orang yang disiplin. Saya hanya tergila-gila pada hal-hal yang saya sukai. Ketika saya menyukai sesuatu, saya akan melakukannya sepanjang hari. Tapi untuk hal lain, seperti membersihkan kamar atau mengerjakan PR, saya sangat malas. Tapi kalau bicara soal seni bela diri, saya bisa melakukannya tanpa henti. Saya merasa beruntung karena bisa menemukan hal itu. Ketika saya menyukainya, saya langsung terpikat dan terobsesi. Semakin sering kita memilih untuk menghadapi tantangan, baik fisik maupun mental, kita akan semakin kuat. Contohnya dalam bela diri, yoga, atau lari di alam bebas. Saya sering merasa bisa saja berhenti di tengah jalan, menyerah, dan berjalan santai. Tapi saya juga bisa berkata, tidak, ini adalah rencana hari ini. Saya harus menyelesaikannya. Ketika kita menyelesaikan sesuatu yang sulit, ada rasa puas yang tidak bisa tergantikan. Beberapa anak tidak pernah merasakan hal ini dan tumbuh tanpa arah. Tapi anak-anak yang mendapat pelajaran dari olahraga atau seni bela diri sejak dini, belajar bahwa kerja keras membawa hasil, dan hasil itu memberi rasa percaya diri. Kita bisa merasakan kepuasan luar biasa ketika berhasil melewati sesuatu yang sulit. Pengalaman-pengalaman berat justru bisa memberikan sudut pandang baru dalam hidup. Banyak orang terjebak mendefinisikan diri lewat kegagalan. Mereka berpikir mereka adalah kegagalannya. Padahal, kita bukan kegagalan kita.
Kita adalah individu yang mengalami dan belajar dari semua itu. Kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, itu masalah lain. Tapi kalau sudah belajar, kita bisa bangkit. Kemampuan untuk bertahan adalah modal penting dalam hidup. Contohnya seperti Jocko Willink yang selalu bangun jam 4.30 pagi untuk berolahraga. Ia punya prinsip, disiplin adalah kebebasan. Karena ia disiplin, ia tidak takut menghadapi apapun. Ia tahu dirinya mampu. Sayangnya, banyak orang lari dari ketidaknyamanan. Sekarang, gangguan kecil seperti rasa bosan langsung diatasi dengan mengecek ponsel. Kita tidak pernah benar-benar membiarkan pikiran kita kosong. Padahal pemikiran mendalam hanya muncul saat tidak ada distraksi. Kita bukanlah hasil dari kesalahan kita. Kita adalah seseorang yang telah belajar. Jangan berpikir, mengapa baru sekarang saya melakukan ini? Seharusnya saya melakukannya sejak dulu. Pikiran seperti itu tidak membantu. Yang penting adalah kita melakukannya sekarang. Dan kita bisa lebih bahagia karena itu.